Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kode Etik Psikologi pasal 41 sampai dengan pasal 48. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nafis Sabilillah dengan NIM 131 sebagai moderator. Lalu berikutnya rekan saya. Saya Adinda Pramadewi dengan NIM 132 sebagai pemateri 1. Saya Nisrina Alia Ramadhani dengan NIM 133 sebagai pemateri 2. Saya Zahra Hilyatus Solihah dengan NIM 134 sebagai materi ketiga. Saya Nadia Zahra Hanun, NIM 135 dengan pemateri 4. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita perlu tahu dulu apa itu kode etik psikologi. Kode etik psikologi merupakan kaidah atau aturan yang telah dibuat untuk para ilmuwan psikologi dan atau psikolog agar dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan dapat memberikan pelayanan yang baik. Lalu, apa itu ilmuwan psikologi? Ilmuwan psikologi merupakan seorang praktisi psikolog yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental, namun tidak menempuh pendidikan profesi psikologi. Sedangkan psikolog merupakan ahli dalam bidang psikologi yang menempuh pendidikan profesi psikologi. Baik, berikutnya kita langsung masuk ke pasal yang pertama, yaitu pasal 41 yang akan dijelaskan oleh Saudari Adinda. Silahkan, dipersilakan. Pasal 8, bab 8 pendidikan dan atau pelatihan, pasal 41 sampai 44. Pasal 41. Pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Ayat 3. Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Kesimpulan dari pasal 41. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib melindungi hak-hak klien baik saat mengikuti pendidikan dan atau pelatihan maupun setelah selesai mengikuti pendidikan dan atau pelatihan tersebut, dengan tidak menanyakan rahasia pribadi, masa lalu klien, kecuali jika program itu menjadi satu cara untuk pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan
Di sini, tugas psikologi hanya memancing keinginan klien untuk menceritakan masa lalunya sendiri dan mencegah atau mengarahkan klien supaya tidak berbicara di luar konteks informasi yang dibutuhkan dan berhubungan dengan situasi atau masalah yang dihadapi. Serta psikolog dilarang untuk membocorkan informasi yang ia dapat dari klien kepada pihak luar meskipun klien sudah tidak mengikuti pendidikan dan atau pelatihan dari psikolog tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif. Contoh dari pasal 41. Jika dalam sebuah pelatihan, misal pelatihan kecerdasan emosi dan spiritual, di dalamnya ada materi yang berhubungan dengan tingkat emosi seseorang, bagaimana dia bisa memaafkan kesalahan orang lain dan dapat mengikhlaskan. Yang kedua, seseorang dosen bertanya alasan ketidakhadiran perkuliahan salah satu mahasiswa. Lalu mahasiswa tersebut bercerita kepada dosen. Alasan ketidakhadiran mahasiswa tersebut adalah informasi pribadi yang berkaitan dengan perilaku psikologis yang diterima oleh mahasiswa tersebut dari orang tuanya. Dalam hal ini, dosen meminta mahasiswa mengungkapkan informasi pribadi tersebut untuk menemukan solusi pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan kasus. Pasal 42. Kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Kesimpulan pasal 42. Psikolog dan ilmuwan psikologi perlu memperhatikan terkait dengan pelatihan dan pendidikan, di antara lain psikolog dan ilmuwan psikologi bertanggung jawab untuk memastikan pelatihan dan pendidikan yang diberikan adalah sesuai dengan teori yang relevan, benar, tepat, dan sebelum pelatihan serta pendidikan. Hal ini dapat tidak dilakukan apabila merupakan kegiatan dari pemerintahan ataupun kegiatan rutin sebuah instansi seperti untuk kenaikan pangkat. Contoh pasal 42. Misalnya, seorang sarjana 1 psikologi ingin meneruskan menjadi seorang psikolog harus menempuh S2 Magister Psikolog. Namun, zaman dahulu seorang sarjana S1 psikologi dapat menjadi psikolog dengan mengikuti latihan yang telah tersedia oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang berwenang. Yang kedua, suatu program pemberian beasiswa mewajibkan peserta untuk mengikuti pelatihan untuk mengembangkan diri. Organisasi tersebut meminta kepada lembaga pelatihan pengembangan diri untuk mengisi salah satu materi yang tidak dapat diisi oleh panitia program beasiswa tersebut. Saya kembalikan kepada Nafis. Baik, terima kasih kepada rekan Adinda. Untuk pasal berikutnya yaitu pasal 43 dan pasal 44 akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada rekan Nisrina Alia, waktu dipersilakan. Terima kasih rekan Nafis. Pasal 43. Penilaian kinerja peserta pendidik dan atau pelatihan orang yang disupervisi. Ayat 1. Psikologi atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan, atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik kepada peserta pendidik atau pelatih atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Ayat kedua. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidik atau pelatih, orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya.
Kesimpulan pasal 43. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi saat memberikan suatu pendidik atau pelatihan memberikan penjadwalan supaya dapat memberikan umpan balik. Dan jadwal atau program tersebut diberikan pada awal pendidik atau pelatihan. Selain itu, psikolog atau ilmuwan psikologi memeriksa, menganalisa, serta mengevaluasi hasil kinerja para peserta pendidik yang telah diawasi, dan orang yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan persyaratan dan program yang berhubungan dan telah ditetapkan sebelumnya. 2. Setiap psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberitahukan jadwal serta proses yang spesifik kepada orang-orang yang disupervisi sebelumnya. Dilakukannya pengawasan, serta harus membuat analisa atas hasil dari supervisi tersebut. Contoh dari pasal 43. Seorang psikolog atau yang telah mengambil magister profesi psikologi memeriksa, menganalisa, dan mengevaluasi serta mengawasi kinerja peserta pendidik, yaitu peserta pendidik S1 psikologi, atau orang yang telah diawasi dengan berbagai program atau pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Himpunan Psikologi Indonesia. 2. Seorang mahasiswa psikologi yang harus menyelesaikan jenjang S1 psikologi untuk menjadi sarjana psikologi. 3. Seorang sarjana S1 psikologi dapat berfokus pada satu bidang dalam pendidikan psikologi. Namun, mereka harus menguasai semua bidang psikologi, yaitu psikologi pendidikan, psikologi industri, psikologi klinis, psikologi perkembangan, serta psikologi sosial. Pasal 44, yaitu keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Ayat 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja, di mana psikolog dan ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Jabaran, seorang psikologi atau ilmuwan dalam psikologi tidak diperkenankan terlibat memiliki hubungan khusus atau keakraban seksual di luar hubungan antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan orang yang sedang diawasi atau biasa disebut klien. Dikhawatirkannya, apabila terjadi hubungan khusus, penilaian psikolog atau ilmuwan psikologi akan disubjektif dan tidak objektif lagi terhadap klien. Ayat kedua. Bila hal di atas tidak terhindar karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut akan dialihkan kepada psikolog atau ilmuwan psikolog yang lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta atau untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Penjabaran. Apabila hubungan khusus atau keakraban seksual tidak dapat terhindarkan, maka tanggung jawab psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut harus dialihkan kepada psikolog lain yang tidak mempunyai hubungan khusus atau hubungan dekat dengan klien. Hal tersebut dimaksud untuk meminimalkan terjadinya kemungkinan-kemungkinan negatif dari pihak-pihak yang terlibat atau bisa disebut dekat. Kesimpulan dari pasal 44, setiap psikolog harus memiliki hubungan netral baik pada peserta pendidik, pelatihan, atau yang ada di supervisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pengguna layanan psikolog atau pihak lain.
Contoh ayat 1 sampai 2 pasal 44. Ayat 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi, laki-laki maupun perempuan, tidak boleh ada jalinan jatuh cinta ataupun menjalin hubungan kekasih dengan klien. Seorang psikolog dapat berhubungan atau menjalin hubungan khusus atau keakraban seksual dengan klien apabila sudah menjalankan praktek atau konsultasi dalam 2 tahun. Ayat 2. Seorang psikolog yang telah jatuh cinta dan membina hubungan khusus dengan klien harus mengalihkan tanggung jawab atas penanganan klien kepada psikolog lain. Baik, terima Saya kasih kembalikan ke kepada Saudari Nisrina. Oke, terima kasih untuk penjelasan berikutnya mengenai pasal 45 dan 46 akan dijelaskan oleh Saudari Zahra Hilyatus Solihah. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Nafis. Selanjutnya, bab 9 penelitian dan publikasi pasal 45 sampai 48. Pasal 45. Pedoman umum ayat 1. Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasarkan pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Ayat 2. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya, dan disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Kesimpulan pasal 45. Kita dapat mengetahui definisi penelitian, langkah-langkah dari mencari, menyusun, dan menulis rencana penelitian yang harus sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Contoh pasal 45. Ira bekerja di sebuah perusahaan. Dia mendapatkan tugas untuk membuat sebuah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh fakta nyata dan menguji teori-teori yang ada sesuai metode penelitian dengan cara mengumpulkan sumber-sumber, lalu mencatat dikumpulkan menjadi satu, kemudian menganalisis data yang Ira dapat. Tata cara Ira membuat laporan tersebut diawali dengan menyusun dan mengurutkan rencana agar dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian, Ira membuat desain, melaksanakan, lalu melaporkan hasilnya. Selanjutnya, pasal 46. Batasan kewenangan dan tanggung jawab. Ayat 1. Batasan kewenangan. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan, kemampuan, dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminar, atau melalui mekanisme lain. Ayat 2, tanggung jawab. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain yang terkait.
termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan pasal 46. Setiap psikolog atau ilmuwan psikologi harus bisa memahami batasan kemampuan timnya dalam penelitian serta diperbolehkan berkonsultasi kepada pihak yang lebih ahli dalam bidang yang sedang ditelitinya. Selain itu, setiap psikolog atau ilmuwan psikologi juga harus bertanggung jawab serta memberikan hak partisipan penelitiannya. Contoh pasal 46. Sebagai seorang psikolog, Felix melakukan penelitian tentang seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam keluarganya. Perempuan tersebut bernama Jane. Namun, setelah penelitian selesai, tiba-tiba Felix menerbitkan hasil penelitiannya dengan menggunakan nama asli subjek tanpa melalui izin Jane untuk masalah penerbitan publik serta pengungkapan identitas aslinya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Nafis. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra. Untuk penjelasan masalah berikutnya, yaitu pasal 47 dan pasal 48 akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Saudari Rodiah Zahra Hanun. Kepadanya waktu dipersilakan. Pasal 47, aturan dan izin penelitian. Ayat 1. Psikologi atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Dalam izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. Ayat 2. Jika persetujuan lembaga, riset, atau instansi lain terkait dibutuhkan, psikologi dan ilmuwan harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Kesimpulan pasal 47, untuk menjaga setiap informasi yang terlibat tersebut akurat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian, maka wajib untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak individu atau instansi terkait. Contoh pasal 47, John adalah seorang psikolog yang sedang melakukan penelitian mengenai sebuah kasus. Informasi mengenai kasus tersebut dianggap kurang karena subjek kasus yang berinisial C sulit dihubungi. Namun, John bersikeras untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Ia mencari info C melalui keluarga dan kerabat. Akhirnya, John mendapatkan informasi mengenai data diri lengkap C dari salah satu kerabat. Informasi yang ia dapatkan tersebut belum mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Dan kerabat yang dimintai informasi itu pun tidak diberitahu bahwa info tersebut untuk bahan penelitiannya. Pihak dari keluarga, kerabat, dan subjek yang berinisial C tersebut merasa tidak terima atas tindakan yang dilakukan John. Pasal 48, partisipan penelitian. Ayat 1, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorang atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Ayat 2, psikolog atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan
partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian yang konsisten dengan perannya sebagai penelitian ilmiah. Pelanggaran terhadap hal ini adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari kode etik ini, misalnya pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lainnya. Ayat 3, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberi kesempatan adanya kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak buah atau bawahan, orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila ingin tidak terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan. Kesimpulan pasal 48. Kesimpulan agar psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Psikolog atau ilmuwan psikologis harus melindungi partisipan baik berkaitan kerahasiaan data dan dengan konsekuensi tidak memenangkan yang mungkin terjadi apabila terjadi pelanggaran berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Contoh pasal 48, pelecehan seksual. Baik, terima kasih kepada Saudari Rodiah Zahra atas penjelasannya. Memang sebagai seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi, mereka tidak dapat menjalankan tugasnya secara sembarangan dan sesuai kepentingan pribadi. Mereka diwajibkan untuk memenuhi aturan atau kode etik psikologi dalam setiap penelitian dan langkah-langkah kegiatan psikologis. Kode etik ini menjadi landasan utama serta pedoman bagi seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi dalam menjalankan setiap tugasnya. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.